Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'ata hurum. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi fis sirri wal alan, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Islam terdapat 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan bulan haram itu? Dan mengapa bulan-bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab itu dikategorikan, dikualifikasikan sebagai bulan haram? Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sejarawan muslim Syekh Jawad Ali dalam kitab Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qabla al-Islam, beliau menjelaskan bahwa sejarah bulan haram itu bermula dari kehidupan masyarakat Arab jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah itu hidup dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, hidup di tanah tandus, gersang dan kering, sehingga membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mempertahankan hidupnya. Mereka melakukan perang, menghunus pedang, dan melakukan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Sehingga sepanjang tahun yang terjadi adalah pertikaian dan peperangan tiada henti-hentinya. Dengan kata lain, pertikaian dan peperangan itu setiap hari terjadi dan tidak ada henti-hentinya sepanjang tahun. Karena itu, untuk menciptakan kondisi yang aman, kondusif, aman dan damai, bebas dari pertikaian dan peperangan, mereka masyarakat Arab jahiliyah pra-Islam saat itu menetapkan ada 4 bulan haram, bulan yang tidak boleh dilakukan peperangan, tidak boleh dilakukan pertikaian, tidak boleh dilakukan perbuatan dolim dan ketidakadilan lainnya. Sehingga dalam 1 tahun itu ada 4 bulan. Itu adalah merupakan kesepakatan sosial masyarakat
Arab jahiliyah saat itu, sehingga mereka bisa hidup damai, aman, tanpa peperangan dan tanpa kebegalan dalam 4 bulan tadi, sehingga mereka itu bisa melakukan perdagangan antar daerah dan antar wilayah. Selama 4 bulan itu mereka merasa aman dan baik dan tentram. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ternyata di dalam kehidupan masyarakat yang disebut Arab jahiliyah itu terdapat tradisi yang baik, masih memiliki moral bahwa peperangan itu tidak boleh dilangsungkan terus-menerus seperti yang kita sekarang saksikan, berbeda dengan yang terjadi di Gaza, Palestina. Tidak ada henti-hentinya penyerangan brutal yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Gaza, sehingga tiap hari terjadi penggempuran dan serangan terhadap masyarakat sipil Palestina di Gaza dengan alasan menyerang Hamas. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika Islam datang, budaya lokal tadi, Ashhurul Hurum, 4 bulan haram tadi, di mana di dalam bulan itu disebut bulan haram karena diharamkan melakukan perbuatan kedoliman, diharamkan melakukan perbuatan ketidakadilan, dan diharamkan melakukan perbuatan keji. Budaya lokal tadi diakomodasi, diislamisasi dalam bentuk yang baru, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 36, Allah menegaskan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam 4 bulan haram itu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan ayat fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri. Sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, inna dzulma fi ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizrun minadz dzulmi fi ma siwaha. Sesungguhnya melakukan perbuatan dolim di bulan-bulan haram, di bulan-bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, itu dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan dolim atau kemaksiatan di luar 4 bulan yang tadi. Wa in kana dzulma ala kulli halin aziman, kendati pun perbuatan dolim di luar 4 bulan tadi itu tetap dosanya dosa besar, tetapi walakin Allah yu'adzimu min amrihi ma yasha, Allah menjadikan peperangan, kedoliman, kemaksiatan di 4 bulan haram tadi adalah lebih besar dosanya sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam perintahnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu selaku muslim berhati-hatilah saudaraku berbuat maksiat, berbuat kedoliman, berbuat kecurangan di 4 bulan tadi, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, karena dosanya adalah jauh lebih besar, berlipat-lipat kali sebagaimana orang berbuat maksiat di tanah haram. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah amalan atau perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya? Dan apakah amalan-amalan yang dilakukan sebaiknya dilakukan di 4 bulan haram tadi? Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, dan Allah Maha Kaya. Tatkala perbuatan maksiat dilakukan di bulan haram itu dilipat gandakan dosanya, maka amalan-amalan baik yang dilakukan di bulan-bulan haram tentulah dilipat gandakan pahalanya. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Kaya, Maha Luas, lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya adalah amalan-amalan apa sajakah yang dianjurkan dilakukan di dalam 4 bulan yang disucikan 4 bulan haram itu? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, amalan yang dilakukan di bulan haram Dzulqa'dah. Al-Quran Al-Baqarah 197 menegaskan al-hajju asyhurun ma'lumat. Musim haji itu pada bulan yang telah ditentukan. Artinya melaksanakan haji di luar bulan yang telah ditentukan, di dalam perjalanan Dzulqa'dah lalu kemudian Dzulhijjah, dan bahkan bagi yang jauh dari Mekah, kadang di pertengahan Syawal dan di awal Syawal sudah melakukan perjalanan, itulah al-hajju asyhurun ma'lumat. Karena itu di dalam bulan Dzulqa'dah, karena pembegalan, peperangan itu dilarang, maka perjalanan menuju kota Mekah, Baitullah, untuk melaksanakan ibadah haji dari dulu hingga saat ini selalu dalam keadaan damai dan tentram di dalam perjalanan. Dan di dalam riwayat yang lain dari hadis Anas bin Malik, Nabi melakukan umrah 4 kali di bulan Dzulqa'dah selain umrah yang berkaitan atau bersama haji. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan bahwa afdol berpuasa sunnah di bulan-bulan 4 tadi, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wasum ashhurul hurum, dan berpuasalah kalian puasa sunnah di bulan-bulan yang disebut sebagai bulan haram tadi, maka pahalanya akan berlipat-lipat kali ketimbang puasa sunnah di luar 4 bulan yang tadi, kecuali di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu amalan di bulan Dzulhijjah, di dalam hadis dari Ibnu Abbas, ma min ayyamin al-alamus salih fiha ahabbu ila Allah fi hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari di mana amal soleh yang di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah amal itu juga dapat menandingi pahalanya sebagaimana pahala jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalik. Tidak juga jihad fi sabilillah lebih utama ini daripada pahala jihad fi sabilillah, kecuali orang yang pergi jihadnya itu binafsihi wa malihi, dengan dirinya dan juga hartanya, namun dia tidak kembali dan dia pulang tinggal nama karena gugur syahid di medan perang, itu memang lebih utama. Tapi bagi yang jihadnya itu dia itu tidak gugur di medan perang dan dia kembali, maka
amalan di 10 hari ini, di bulan Dzulhijjah ini lebih utama ketimbang jihad fisabilillah di medan perang. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Keistimewaan amalan di bulan Dzulhijjah sampai-sampai pahalanya melebihi pahala jihad fisabilillah sangatlah menarik buat kita. Lalu amalan apakah itu? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunnahkan berpuasa. Berpuasa sunnah. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 7 Dzulhijjah berpuasa sunnah itu disebut puasa Dzulhijjah. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah puasa itu disebut puasa sunnah tarwiyah. Dan tatkala kemudian tanggal 9 maka puasa sunnah itu disebut puasa Arafah. Dan berkaitan dengan puasa Arafah itu di dalam sebuah hadis tatkala Nabi ditanya tentang puasa Arafah, Nabi menjawab, yukaffir sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut puasa Arafah itu yukaffirus sanatal madiyah, dapat menghapus dosa-dosa selama 1 tahun yang lalu. Wal baqiyah, dan menghapus dosa-dosa setahun yang akan datang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis dari Ummu Salamah dari Nabi bersabda berkaitan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari Nahr. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah falyumsik an syaqrihi wa adfarihi. Jika salah seorang dari kalian melihat tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk dan bermaksud hendak berkurban dan bermaksud hendak menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka orang yang akan berkorban itu disunnahkan untuk tidak mencukur rambutnya, baik rambut yang di atas maupun rambut yang dimanapun, wa adfarihi, dan tidak memotong kukunya, sehingga kemudian hingga hewan kurbannya itu dipotong, baru sunnah itu gugur. Dan artinya apa? Tatkala tanggal 10 itu hewan kurbannya dipotong, dan setelah kita melihat hewan kurban itu dipotong, maka sunnah itu telah selesai. Di dalam redaksi yang lain, fala ya'khudanna min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudhhiya, hingga hewan kurban itu dipotong. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan amalan di hari Nahr ini 10 Dzulhijjah itu tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaan Allah. Amalan apakah itu? Min hiraqid dam, menyembelih hewan kurban. Wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a al-ardi fatibu biha nafsan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Darah hewan kurban yang disembelih sesudah sholat Idul Adha, yang diperuntukkan kurban dan niatkan ikhlas karena Allah, maka amalan itu diterima oleh Allah sebelum darah hewan kurban itu jatuh ke tanah. Fatibu biha nafsan, maka berbahagialah wahai orang-orang yang ikhlas berkorban, karena amal kalian atau amal kita yang berkorban akan diterima oleh Allah sebelum darah hewan kurban itu jatuh ke tanah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengajak diri kami sendiri dan juga hadirin sidang Jumat yang memiliki rizki, yang memiliki keluasan rizki, dan hari ini adalah baru tanggal 15 Dzulqa'dah. Jangan lewatkan dan sempatkan untuk bisa berkurban dan menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah.
agar amalan-amal kita diangkat bersama dewan darah hewan kurban sebelum darah kurban itu jatuh ke tanah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala hewan kurban kita, pahala berkurban kita dengan menyembelih hewan kurban itu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa mengamalkan amalan-amalan 4 bulan di bulan haram sebagai ketaatan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.